Teman-teman relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia bukan sekedar visi, bukan sekedar misi, karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya, ya? Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi, yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pertama-tama saya datang, saya mau sampaikan terima kasih. Ya, ada banyak relawan yang 5 tahun lalu ada bersama kita, sekarang udah kembali ke surga. Ya kita ada kayak Masis NS, kita tahu ada Birgardo, kita tahu ada Jack Lapian, mungkin ada berapa yang saya lupa namanya ya. Birgardo Sinaga. Nah, tapi satu hal yang kita belajar bersama, kalau kita pikir 5 tahun yang lalu itu adalah suatu kegagalan, kira-kira gitu kita pikir ya. Ada video yang beredar di mana Ahok pada saat ketemu dengan seluruh pendukungnya atau seluruh fansnya memberikan sambutan yang saya kira sangat heroik. Sambutan yang saya kira sangat heroik dan sungguh bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan di depan publiknya. Video ini kita akan sandingkan, dan yang satu bicara soal bagaimana dia seolah sangat sukses pada saat menjadi gubernur dengan menarik simpati masyarakat atau orang-orang yang ada di dalam pertemuannya, bahwa tidak perlu kita berdebat visi dan misi, tetapi lihat jejaknya. Nah, saya kira apa yang disampaikan Ahok pada saat berada di depan para fansnya itu menohok pernyataan daripada Anies Baswedan. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya, langsung ketahuan itu. Dan sungguh bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan di depan panggungnya. Seperti apa video tersebut? Ayo kita simak secara bersama-sama. Kita tampilkan dulu bagaimana pidato Anies yang seolah-olah. Teman-teman relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia bukan sekedar visi, bukan sekedar misi, karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya, ya? Video ini kita akan sandingkan
dan yang satu bicara soal bagaimana dia seolah sangat sukses pada saat menjadi gubernur dengan melihat dengan menarik simpati masyarakat atau orang-orang yang ada di dalam pertemuannya. Kita kumpul, tapi saya katakan saya belajar banyak selama di tahanan dan selama melalui peristiwa itu. Kita menggunakan satu perspektif yang benar melihat segala sesuatu. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Iya. Jadi orang di luar pun tidak akan pernah tahu kualitas seperti apa. Tapi setelah peristiwa itu, kita melihat ini satu keuntungan sebetulnya. Buat saya pribadi juga banyak sekali keuntungan. Saya 2016 udah divonis dokter saya bisa pasang ring jantung. Karena kadar kalsiumnya udah 7,5 katanya. Bahwa tidak perlu kita berdebat visi dan misi, tetapi lihat jejaknya. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Ahok pada saat berada di depan para fansnya itu menohok pernyataan daripada Anies Baswedan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para poncolen-poncolen agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Tapi bulan lalu saya cek kembali, dokternya bingung, dia panggil saya, kenapa jadi bersih katanya. Iya. Ya saya sampaikan itu karena Cek. berkat ditahan di Makobrimob, banyak dari saudara juga datang. Karena di sana tuh ada 6 dokter terbaik dunia di dalam itu. Apa itu? Tiap pagi dapat sinar matahari, mesti jemur. Kita mesti olahraga teratur. Iya. Kita makan teratur, tidur teratur. Iya. Punya waktu baca, punya waktu meditasi. Dan yang keenam, kita jadi punya waktu, punya teman-teman. Saya dari nggak bisa nyanyi sampai bisa nyanyi dalam tahanan. Jadi banyak hal yang kita beruntung. Makanya saya bilang, ya saya bilang ginilah. Iya. Intinya kita bersyukur, kita yang berkumpul kita selalu percaya masa depan itu sungguh ada. Iya. Jadi apapun kita hadapi, gunakan perspektif yang benar, itu diizinkan buat kebaikan kita. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Nah ketika kita nggak khawatir, kita percaya bahwa dunia ini masih ada Tuhan yang mengatur semuanya gitu loh. Iya. Izin Pak Ahok. Ya. Pak Ahok, izin. Ya, Mas Jupri, ada 2 pertanyaan dari netizen. Yang pertama, iya Pak, emang di tahanan enak, cuma jangan balik lagi. Yang kedua Pak, kenapa BBM kemarin harganya turun? Jawab Pak. Kan kita jadi seneng. nggak. Saya mau sampaikan ya. Banyak orang pikir naiknya BBM, turunnya BBM, salahnya Ahok. Pokoknya kalau apa-apa Ahok yang salah aja. Video Ahok yang saya kira sangat luar biasa sekaligus menohok apa yang disampaikan oleh Anies di depan para pendukungnya. Jangan lupa berikan penilaian ya setelah mendengar kedua penyampaian pidato tersebut di kolom komentar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.